Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat semua, apa kabar? Semoga sahabat-sahabat semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan membahas mengenai seputar busur ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita memanah menggunakan suatu busur. Yang pertama adalah, jadi rekan-rekan semua harus memperhatikan mengenai apa yang disebut dengan max draw ya, atau maksimal drawing, atau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia itu panjang tarikan maksimalnya ya, gitu. Karena setiap busur itu memiliki panjang tarikan yang berbeda-beda. Ada yang memang panjang maksimal tarikannya itu di 28 lbs, ada yang memiliki panjang tarikan maksimalnya itu 29 lbs, panjang tarikannya maksimal itu 30 lbs. Nah, itu nanti teman-teman tinggal tinggal tanyakan saja kepada bowyernya, kalau memang itu bowyer lokal, atau mungkin kalau misalkan busur-busur impor itu ada spek detailnya ya. Spek detailnya misalkan max draw-nya itu 30 in misalkan. Nah, itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena begini teman-teman, ketika kita menarik sebuah busur itu overdraw atau melebihi ketentuan maksimal tarikan, panjang tarikannya, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada sebuah busur tersebut gitu. Misalkan hanya contoh ya, ini misalkan panjang tarikan maksimalnya itu 29 in. Maka ketika sering saya gunakan pada panjang tarikan 30 in, nah itu bisa rusak ya, busurnya itu bisa rusak, bisa crack dan lain sebagainya, bisa patah juga pada bagian limnya dan lain sebagainya ya. Misalkan ini panjang tarikan 28 in atau maksimal 29 in. Baik, kita coba dari jarak yang agak jauh ya. Ini kebetulan arrownya itu 29 in ya. Kita coba tarik ya. Ini hanya contoh saja full draw-nya. Full draw ketika kita menggunakan arrow 29 in ya. Bismillah. Itu ya. Nah, biasanya busur-busur yang memiliki NTN, knock to knock-nya pendek, itu biasanya juga panjang tarikan maksimalnya itu pendek, jadi tidak panjang. Biasanya antara 29 sampai 30 in itu. Berbeda dengan busur-busur KTB, setahu saya busur KTB itu bisa memiliki panjang tarikan maksimalnya hingga 31 in. Gitu. Ya, itu yang pertama yang perlu diperhatikan ketika teman-teman semua menggunakan sebuah busur itu maksimal panjang tarikannya. Jadi jangan pernah teman-teman menarik busur melebihi panjang maksimal sebuah busur tersebut, karena nanti itu efeknya bisa fatal, bisa rusak busurnya ya. Bisa bagian ini ya, bagian atas atau bawah handle. Nah, bagian sininya ya. Karena secara logika gitu, secara teori, ketika ini ditarik, nah, ditarik seperti ini. Nah, ini ada tekanan di sini ya. Ada tekanan seperti itu. Jadi ketika sering kali ditarik melebihi panjang maksimal tarikannya, itu bisa rusak bagian ininya. Bisa patah, bisa belah dan lain sebagainya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gunakanlah row yang memang sesuai spek busurnya gitu. Jadi jangan sampai menggunakan arrow-arrow yang terlalu ringan. Kenapa? Karena ada info juga dari beberapa rekan saya, busur impor pun itu ada batas minimal ininya ya, berat arrow-nya. Jadi ketika misalkan kita membeli sebuah busur impor dan menggunakan arrow yang di bawah standar busur tersebut, maka garansi itu tidak bisa didapatkan, seperti itu katanya. Jadi misalkan saya beli busur impor ya,
anggaplah merek tertentu itu DW busurnya itu 50 lbs. Nah misalkan hanya contoh berat aro minimalnya yang paling minimal itu misalkan 20 gram. Nah saya sering memakai yang 15 gram, maka ketika nanti rusak itu bisa hilang klaim garansinya. Kenapa? Karena kita menggunakan aro yang di bawah standar gitu, standar yang digunakan oleh busur tersebut gitu. Jadi gunakan aro yang memang sesuai standar batas minimalnya gitu, jangan sampai terlalu ringan seperti itu ya, karena nanti bisa menghilangkan garansi busur tersebut. Dan itu efeknya cukup fatalnya, semi dry fire bisa akibatnya itu bisa kalau misalkan busur laminasi itu bisa crack ya, atau twist, mungkin busur-busur bending juga ada kemungkinan seperti itu, atau belah. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan pernah dry fire. Ini yang perlu diperhatikan, kecuali memang itu dalam rangka uji coba dengan tujuan uji coba kekuatan busur, dan itu pun hanya dilakukan oleh bowyer ya. Jadi kita tidak boleh melakukan dry fire ketika membeli sebuah busur kemudian melakukan dry fire, itu tidak boleh, karena nanti si busur itu akibatnya bisa rusak. Nah, baik, mungkin cukup sekian ya dari saya. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.